Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Pada kesempatan di video kali ini, saya ingin berbagi informasi dan tips untuk kalian yang ingin berkunjung ke negara Swiss. Ingin tahu selengkapnya? Ikuti videonya. Nah teman-teman, seperti kita ketahui ya, kalau kita ingin bepergian ke luar negeri, ke negara manapun, kita memerlukan dokumen-dokumen tertentu. Terutama adalah paspor. Dan yang harus kalian ketahui, selain paspor juga kita harus pelajari dulu mau perginya ke negara mana. Karena kalau negara ASEAN ya, seperti kalau dari Indonesia mau ke Singapura, Malaysia atau Thailand, kita tidak memerlukan visa. Jadi kita bisa langsung pergi tanpa memerlukan visa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas jika ada di antara kalian yang ingin bepergian ke negara Eropa, khususnya ke negara Swiss atau Switzerland. Nah teman-teman, untuk pergi ke Swiss, selain paspor yang kita perlukan, kita pun diwajibkan untuk membuat visa. Dan visa ini kita bisa buatnya di Kedutaan Swiss di Jakarta. Kita bisa melalui travel agent atau juga kita bisa langsung apply sendiri datang ya di Kedutaan Swiss di Jakarta dan memohon untuk pembuatan visa berkunjung ke Switzerland atau liburan ya. Tentu di sini banyak sekali macam visa, namun jika kalian ingin berlibur tentu visa holiday yang diperlukan. Jika visa dan paspor sudah lengkap dan sudah disetujui, maka langkah pertama yang harus kalian ketahui untuk datang ke Swiss adalah berapa lama akan tinggal di Swissnya. Karena di sini pun saya akan memberikan informasi tempat-tempat mana yang akan saya rekomendasikan untuk dikunjungi atau juga seberapa mahal negara ini. Karena Swiss memang terkenal negara yang cukup mahal teman-teman. Jadi di sini saya akan mendetail kira-kira budgetnya berapa yang diperlukan. Baik, saya akan memberikan contoh kurang lebih kalau kita akan tinggal 1 minggu sampai 10 hari di negara Swiss. Di sini saya akan menyarankan kepada teman-teman kalau kita tinggal seminggu atau 10 hari tentu kita memerlukan akomodasi penginapan atau hotel. Saya akan memberikan sekilas informasi harga hotel di Swiss itu memang lebih mahal dibanding harga hotel di Indonesia atau di banyak negara lainnya. Contohnya kalau kita ambil harga 1 juta di Indonesia, kita sudah mendapatkan hotel yang berbintang, ya minimum bintang 3 atau bintang 4. Tetapi kalau di sini untuk penginapan yang simpel saja, kurang lebih harganya sudah 1 juta. Dan itu untuk 1 orang. Karena kalau di Indonesia kita kalau hotel biasanya kan dihitung per kamar untuk 2 orang dewasa. Dan kita juga diperbolehkan membawa anak kecil sampai umur 12 tahun itu gratis. Tetapi kalau di Swiss lain lagi peraturannya teman-teman. Jadi biasanya kamar itu dihitung per orang ya. Itu yang harus diketahui. Jadi alangkah baiknya kalau kita membooking hotelnya dari rumah sebelum kita berangkat ke Swiss. Dan di sini saya rekomendasikan karena banyak sekali travel agent yang online ya yang menjual harga-harga hotel di Swiss dengan harga yang cukup bagus dibanding kalau kita langsung datang ke hotelnya. Karena kadang-kadang travel agent tersebut mempunyai harga khusus diskon. Dan apalagi kalau kita membookingnya sudah jauh-jauh hari, itu kita akan mendapatkan harga yang sangat baik, yang jauh lebih murah dibanding kalau kita datang langsung ya ke negara Swiss.
Untuk tiket penerbangan tentunya kita sudah membuatnya jauh-jauh hari. Bahkan untuk pembuatan visa pun kita diharuskan memperlihatkan tiket asli pulang pergi. Ya, itu pun adalah salah satu persyaratan untuk pembuatan visa kita. Setibanya kalian di International Airport di Switzerland, saya ambil contoh International Airport di Zurich, maka di situ kita kan sudah tahu kita akan nginapnya di hotel mana, dan itu bisa dipilih disesuaikan dengan budget kita sebelumnya. Untuk transportasi di Swiss pun itu sangat mahal, teman-teman. Well, tergantung ya, kalau orang yang duitnya banyak mungkin ya oke-oke saja. Hanya saya bandingkan dengan transportasi di Indonesia, di sini cukup mahal. Jadi jika kalian datang dengan grup atau dengan travel agent, itu sudah tidak ada masalah karena mereka sudah mengorganisasi semuanya. Namun jika kalian datang ke Switzerland secara pribadi, secara liburan keluarga, tidak ada guide, dan ini hal yang cukup penting untuk diketahui. Jadi setibanya di airport, kalian bisa lihat ya di informasi, di sana ada counter-counter informasi untuk pembelian tiket kereta api, untuk tiket bis, dan macam-macam. Di situ kita bisa bertanya, dan bahasa yang dipergunakan tentu bahasa Inggris pun mereka semua mengerti. Jadi tidak ada masalah kita untuk bertanya tiket apa yang murah untuk ke tempat tujuan kita. Tentu transportasi yang paling nyaman adalah taksi ya teman-teman. Namun di Switzerland taksi itu harganya mahal sekali. Baru kita buka pintunya saja untuk kota Zurich, baru buka pintu itu sudah cost 8 franc atau kurang lebih 120.000. Itu baru buka pintunya. Nanti kalau 5 km atau 10 km itu bisa sampai jutaan kita membayarnya. Jadi saya pikir hal ini kurang efisien untuk teman-teman yang traveling juga ingin enjoy ya, selain hanya untuk membayar transportasi. Jadi kalian pun bisa mengunjungi tempat-tempat yang menarik dengan budget tersebut. Nah, jadi alangkah baiknya kalau setibanya di airport kalian menanyakan transportasi yang dibilang abo ya. Ini bisa abodemen untuk 1 minggu atau 10 hari, atau kalian juga bisa membeli tiket untuk turis. Di situ juga ada spesial harga. Jadi harganya pun macam-macam, ada yang untuk 1 minggu, ada yang untuk 1 bulan. Kalau kita membelinya di ecer sekali setiap beli tiket, itu jatuhnya akan lebih mahal dibanding kalau kita membeli untuk 1 minggu. Jadi hal ini pun kita bisa perhitungkan ya teman-teman. Nah, itu untuk transportasi. Sekarang saya akan memberikan gambaran untuk biaya makan. Kalau di restoran harga nasi goreng contohnya itu bisa antara 200.000 sampai 300.000 satu piring teman-teman. Satu piring ya. Dan di sini pun kita bisa pergi ke restoran di mall shopping center. Di sana juga suka ada restoran yang buffet ya, yang ngambil. Itu alangkah baiknya. Jadi harganya itu lebih murah dibanding kalau kita masuk ke restoran biasa yang memakai servis. Kalau di shopping mall itu kan kita ngambil sendiri ya, dan nanti makanan kita itu ditimbang berapa gram, berapa kilogram. Itu jadi tergantung dari banyak makanan yang kita ambil. Dan di situ kita bisa memilih tentu makanan yang kita sukai ya, mau daging ayam atau hanya mau sayuran, daging sapi atau dan yang lain-lainnya. Di sini lebih efisien menurut saya dibanding kalau kita masuk ke restoran tertentu untuk makan sesuatu dan ada servisnya, itu nanti jatuhnya akan lebih mahal. Itu adalah kira-kira harga Switzerland. Kalau kita makan 2 kali sehari berarti budgetnya kita harus siapkan berapa. Demikian. Lantas juga saya memberikan contoh harga minuman, 1 botol yang kecil itu ya, Aqua saya ambil contoh, itu kurang lebih harganya Rp30.000. Itu
di warung gitu ya, di toko kecil. Kalau kita minumnya di restoran tentu harganya sudah lain, itu normal. Jadi teman-teman, kira-kira berapa budget yang kita sediakan, kita pun sudah harus mengetahuinya. Nah sekarang tempat-tempat yang sangat menarik di Switzerland itu pun banyak sekali. Switzerland adalah negara yang betul-betul indah, natur, tidak dibuat-buat ya. Jadi memang negaranya itu cantik sekali. Kebanyakan para turis dari mancanegara datang ke kota-kota seperti Luzern dan mereka pergi ke Interlaken untuk melihat pegunungan ya. Kalau kita pergi ke Swiss tentu kita ingin melihat gunungnya dengan saljunya. Ada pegunungan Titlis, ada Jungfraujoch, ada banyak pokoknya. Dan di sana itu walaupun musim apapun mereka selalu ada saljunya. Dan ini pun hal yang penting untuk kalian ketahui jika kalian ingin berkunjung ke Switzerland adalah musim apa kalian datangnya. Karena Switzerland mempunyai 4 musim teman-teman. Jadi kalau antara musim dingin, winter dan musim panas itu suhu udara sangat jauh berbeda. Rekomendasi saya untuk datang ke Swiss adalah musim semi atau musim gugur. Di sini kalian akan melihat keindahan yang berbeda dengan negara yang mempunyai musim panas seperti Indonesia. Karena kalau musim semi itu dimana dari dinginnya, dari saljunya banyak, itu mencair dan tumbuh bunga-bunga di mana-mana, itu sangat indah sekali. Namun di sini suhu udara tentu masih dingin dan yang harus kalian perhatikan adalah pakaian yang harus kalian bawa. Karena udara memang dingin, tentu kalian tidak bisa mempergunakan hanya kemeja atau t-shirt saja. Jadi harus membawa pakaian yang hangat ya, mantel, jaket kayak begitu. Musim gugur pun sama teman-teman. Di sini kalau musim gugur itu udara sudah menurun ya, 15 derajat, 10 derajat Celcius. Jadi di sini pun harus memakai jaket karena kalau tidak tentu kita kedinginan. Nah teman-teman, keindahan musim gugur di mana daun-daun menguning berubah warna menjadi kemerahan, menjadi orange dan nanti semuanya gugur, makanya dibilang musim gugur, rontok semua dan suhu udara sangat dingin juga. Setelah itu datanglah musim dinginnya, musim winter atau musim salju di mana kadang-kadang udara betul-betul di bawah 0 derajat. Banyak sekali atraksi-atraksi menarik yang ada di negara Swiss. Terutama jika kalian ingin mengunjungi gunungnya, pegunungannya, di sana kita bisa mempergunakan cable car atau juga kita bisa bermain ski. Dan tentunya kembali lagi, Swiss adalah negara yang cukup mahal teman-teman, sehingga jangan lupa untuk mengunjungi informasi office ya, tourist information, di mana kita untuk mendapatkan tiket yang murah untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Di sini saya tidak bisa memberikan harga yang pasti teman-teman, karena tiket-tiket tersebut harganya pun berubah-ubah sama dengan tiket pesawat ya. Kalau kita beli hari ini dengan hari kemarin atau minggu lalu itu harganya bisa berubah. Jadi itu informasi yang bisa saya berikan untuk mendapatkan tiket-tiket yang cukup murah jika kalian ingin mengunjungi tempat wisata di negara Swiss. Dan informasi yang paling penting adalah Swiss negara yang sangat aman teman-teman. Jadi kita mau pulang jam berapapun, walaupun sepi, penduduknya sedikit, sampai hari ini terkenal negara yang aman. Dan memang itu betul, saya rasakan. Lebih dari 30 tahun saya hidup di sini, kita bisa keluar kapan saja tentunya. Demikianlah sahabat tercinta informasi dan tips untuk bepergian ke negara Swiss. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.